dapat kaca, ada yang nggak ada celah coy. Loh, harusnya nggak berhenti sih teman-teman, karena kalau di jadwal dia berjalan langsung. Kita bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang baru aja berangkat. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini aku berada di stasiun Probolinggo. Aku mau pulang ke Surabaya. Di video sebelumnya kita baru aja hunting di Jembatan Bayeman, hunting lokomotif CC 300 yang melakukan uji beban. Dan sekarang aku bakal pulang dengan naik kereta api komuter lain Supas, yang merupakan kereta dengan harga tiket yang paling murah dari Probolinggo ke arah Surabaya. Harga tiketnya lebih murah dari Probowangi dan juga waktu tempuhnya lebih cepat. Jadi malam ini aku berada di stasiun Probolinggo. Seperti ini stasiun Probolinggo yang saat ini udah melayani keberangkatan kereta api lokal, kereta api komuter lain Supas. Jadi keberangkatan kereta lokal atau komuter lain Supas dari stasiun Probolinggo ini ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu pagi jam 4:10 dan yang paling malam jam setengah 10, 21:22. Kita bakal naik kereta yang paling malam. Infonya yang malam ini lebih cepat dari Probowangi, harga tiketnya lebih murah. Terus juga dia bakal menang silang dengan kereta jarak jauh ya. Keren sih, ini kereta lokal tapi menang silang dengan kereta jarak jauh. Yuk kita langsung masuk aja ya. Jadi seperti ini stasiun Probolinggo. Ada ruang tunggunya, udah pakai AC ya teman-teman ya. Terus juga ada loket dan tempat buat duduk-duduk sama ngecas. Udah kereta api masuk, kereta api Blambangan Express dari Tapang dengan tujuan akhir Pasar Senen Jakarta. Ini dia teman-teman, kereta api komuter lain Supas dari stasiun Probolinggo itu berangkatnya jam 4:10 ya, sama jam 21:22. Kalau yang pagi sama siang ini sampai Pasuruan aja. Tuh, harga tiketnya murah, cukup 8.000 aja kalau sampai Probolinggo. Kalau Pasuruan 6.000. Jadi aku diantar ke stasiun sama Mas Krisna. Halo, jangan lupa tonton videonya dan mampir ke channelnya. Sebenarnya aku nyampe stasiun itu awal banget teman-teman. Sekarang masih jam 8. Kereta itu masuknya masih jam 9. Jadi ya nggak apa-apa, awal-awal gitu ya. Oke, jadi ini aku baru aja masuk di dalam stasiun. Dan boardingnya itu dibuka sekitar pukul 20:30 ya teman-teman ya. Kereta apinya datang dari arah Surabaya itu sekitar jam 20:57. Dan akan kembali berangkat jam 21:22. Berhubung kita mau lihat kedatangannya dan malam minggu ini nggak terlalu ramai ya ke arah Surabayanya, jadi ya kita masuk dulu dan sholat isya dulu ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau naik kereta api komuter lain Supas dari Probolinggo ke arah Surabaya, untuk jam keberangkatannya udah aku bilang ada 2 kali ya teman-teman ya. Jadi jam yang diperpanjang ke Probolinggo itu kalau yang dari Surabaya itu sekitar jam 2 pagi dan jam 6 sore. Kalau yang dari Probolinggo sekitar jam 4 pagi dan setengah 10 malam. Harga tiketnya berapa mas? Harga tiketnya murah kok, cuma 8.000 aja. Lebih murah dari Probowangi buat yang paling malam ini. Dan waktu tempuhnya termasuk yang lebih cepat sekitar 5-10 menit teman-teman. Ya wis lah, kita tunggu keretanya masuk, masih setengah jam lagi sih. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 20:58. Persiapan masuk kereta api komuter lain Supas. Agak telat sedikit ya teman-teman, karena tadi Blambangannya telat. Harusnya sekarang udah masuk sih Supasnya di Probolinggo. Sekarang aku baliknya bareng Mas Davin. Mas Krisna gak ikut balik, cuman nganter doang. Yuk full trip. Tok pin kereta api komuter lain Supasnya udah kelihatan masuk dari arah Surabaya teman-teman. Telat dikit ya tapi gak apa-apa.
toilet gak sih? Iso. Iso toilet. Kembali sing iso toilet rek. Oke, kereta api komuter lain Supas tiba di stasiun Probolinggo sekitar pukul 21.01. Penumpang yang dari arah Surabaya turun. Dan yang dari arah Surabaya penumpangnya main banyak ya teman-teman ya. Dan di sini keretanya berhenti kurang lebih sekitar 20 menitan lah karena terlambat ya, dan langsung balik ke arah Surabaya. Jadi karena aku naiknya di kereta yang paling belakang, mumpung lokomotifnya dari arah Surabaya belum dilepas, kita lihat dulu ya. Untuk lokomotif dari kereta api komuter lain Supas ini pakai lok CC 061311 milik depo Sidotopo. Dari beberapa hari ini gak ganti-ganti lokomotifnya teman-teman. Dan ini persiapan dilepas untuk putar arah lagi ya, langsir. Oke, lokomotifnya masuk jalur 2 di Langsir. Pindah arah lokomotif. Oke, langsung masuk aja ya. Masuknya lewat sini. Bismillah. Ekonomi 6 paling belakang ya. Iya. Berangkat dari stasiun Probolinggo tepat pukul 21:22. Oke, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Baru aja kita berangkat ya, dan aku menemukan satu keunikan dari kereta ekonomi ini. Antara kursi sama jendelanya itu gak ngepas teman-teman. Biasanya ngepas kan kayak gitu itu. Nah, ini tuh loh lebih lebar ya. Loh, yang sebelah sini ini lebih sempit. Loh. Ya. Coba dilihat aja sih. Terus juga ini loh gak ngepas kacanya loh. Ada yang dapat kaca, ada yang tatapan kayak kereta premium malahan. Oke, jadi baru aja kita berangkat dari stasiun Probolinggo sekitar 21:22. Perjalanan dari Probolinggo menuju ke arah Surabaya Gubeng akan kita tempuh dalam waktu 2 jam lewat 4 menit. Perjalanan kali ini tuh lebih cepat dibanding kita naik kereta api Prabowangi. Kalau naik Prabowangi itu kalau nggak salah 2 jam lewat 9 menit atau enggak 14 menit gitu ya teman-teman ya. Terus harga tiket Supas ini termasuk yang murah, 8.000 aja karena kereta lokal dan juga disubsidi. Ya sama dengan Prabowangi sih, cuman Prabowangi kan kereta jarak jauh. Harga tiketnya 27.000. Kondisi penumpang di dalam kereta ekonomi 6 malam minggu ini itu termasuk sepi ya. Biasanya itu ramenya Senin pagi kalau enggak Minggu pagi dan juga Minggu malam. Nah, jadi ini dia peta rute dari kereta api komuter lain Supas. Kita naik yang dari arah Probolinggo. Jadi berhentinya nanti di Pasuruan, Bangil, Porong, terus langsung Sidoarjo, terus langsung Waru, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota. Kalau naik yang pagi dari Probolinggo dan malam dari Surabaya, ini dia berhenti semua teman-teman stasiunnya ya, dari Gubeng, Kota, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Pasuruan, Probolinggo. Dan ini baru berangkat dari Probolinggo kayak gini. Gak terlalu rame ya, malam minggu soalnya. Kalau malam Senin ya rame banget. Jadi kita berada di kereta ekonomi 6 yang paling belakang. Ini bisa background ya teman-teman ya. Dan enaknya naik Supas ini tuh dari Probolinggo sampai Pasuruan gak berhenti-berhenti. Bayaman langsung, Grati langsung, Rejoso juga langsung. Yuk kita lihat. Jalan langsung stasiun Bayaman.
balap cuy. Kalau kursi sebelah sana agak sempit ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah ngeliat yang sebelah sini lebih longgar ya. Ayo, lo adu tunggul kak? Lo enggak sih sisa. Lah, aneh. Sedangkan kursi yang sebelah sini loh, gak ada celah coy. Lo langsung ketemu gitu lo. Lo. Sangat sempit. Lah ya. Sangat sempit, tidak ramah. Sangat tegak dan tidak bisa selonjor. Lo nyilang. Di sebelahnya sangat bisa selonjor. Enak banget kok. Tiba di stasiun Pasuruan sekitar pukul 21:54. Di sini berarti kurang lebih sekitar 2 hingga 4 menitan teman-teman. Dan yang naik dari Pasuruan ke arah Surabaya ini lumayan banyak ya. Tapi nggak sebanyak yang aku sebutin tadi ya, kayak minggu ke malam Senin atau nggak minggu pagi ya. Pasti banyak kursi yang kosong dan tersedialah tiketnya. Berangkat ke komuter lain Supas dari Pasuruan. Oke. Saat ini perjalanan kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Bangil. Masuk sekitar pukul 22:16 dan kembali berangkat 22:23. Jadi stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk stasiun Bangil, kita bertemu dengan jalur dari arah Malang ya, di sebelah timur sana. Dan ya seperti yang aku bilang tuh, pertemuan dan perpisahan jalur dari Surabaya menuju ke arah Malang dan juga ke arah Probolinggo, Jember hingga Banyuwangi. Terus juga di sebelah barat kiri ini ada depo ya teman-teman ya. Bukan depo sih, seperti gudang miliknya di JKA. Jadi kemarin kan ada Lok 300 tuh. Nah, yang harusnya pulang ke Ngerombo dia malah tidur di sana tuh, di ujung. Jadi di gudang BTP atau punyanya di JKA itu ada 2 jalur ya. Kayaknya ditutup teman-teman. Lokonya tidur di dalam. Dari sini nggak kelihatan ya. Wah, sayang banget sih. Terus sebelahnya ada rangkaian kereta ketel. Oke, berangkat dari stasiun Bangil sekitar pukul 22:23. Jadi setelah stasiun Bangil ini kita gak berhenti ya teman-teman ya. Jadi dia tuh langsung bablas sampai ke arah Sidoarjo. Jadi kayak Porong, terus kayak Tanggulangin, itu harusnya dia berjalan langsung itu ya. Dan nanti yang paling spesialnya kita itu di stasiun Porong itu menang silang dengan kereta api jarak jauh. Menang silang dengan kereta full eksekutif, kereta api Mutiara Timur fakultatif. Ya semoga ya, karena kita ini udah sesuai jadwal, semoga Mutiara Timurnya juga sesuai jadwal. Jadi kita yang langsung.
Oke, jadi sekitar pukul 22:37 perjalananku naik kereta api komuter lain Supas setelah tiba di stasiun Porong. Kita di sini berhenti, harusnya nggak berhenti sih teman-teman, karena kalau di jadwal dia berjalan langsung ya. Dan juga kita itu harusnya menang silang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Tapi kenapa kok ini udah tepat sesuai jadwal ya? Supasnya malah ngalah. Ya, aku tahu sih kalau statusnya Supas ini kereta lokal, tapi kan kalau di jadwal emang harusnya berjalan langsung. Dan di beberapa momen sebelum ini tuh aku yang nggak ngonten itu naik komuter lain Supas tuh langsung Porong teman-teman, nggak berhenti dan menang silang dengan Mutiara Timur. Ntar tak kasih cuplikan videonya ya. Gagal nih kita. Dan hari ini kereta api Mutiara Timur fakultatif menggunakan lokomotif merah RNB CC 018346. Ya ternyata keretanya masuk terlebih dahulu teman-teman, jadi yowis lah, ngalah aja. Wah, itu dia kereta api Mutiara Timur fakultatifnya. Ditahan sih ya. Berangkat dari stasiun Porong setelah bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Harusnya sih kita yang menang, cuman mungkin gara-gara Mutiara Timur fakultatif berjalan tiap hari ya teman-teman ya. Ya udahlah. Baru aja kita berangkat dari stasiun Porong. Harusnya kalau ngeliat jadwal langsung ya, tapi tadi ya berhenti ya. Berhenti. Padahal di video ini tuh aku naik Supas loh, beberapa waktu yang lalu itu berjalan langsung loh. Supasnya yang langsung, Mutiara Timurnya yang berhenti loh. Emang nggak adil sih. Terus temen aku waktu itu naik mutim, malah mutimnya yang ngalah. Iyalah, Jadi semua tergantung apa? amal dan ibadah ya. Mutimnya padahal tadi ketahan lama loh. Jalan langsung di stasiun Tanggulangin. Stasiunnya tutup ya, sinyalnya angkat semua. Oke, berangkat dari stasiun Sidoarjo. Sebelah sana. Berangkat 2255. Nggak tahu nih, kayaknya telat ya. Setauku itu 2243 kalau nggak salah ya masuknya. 43 atau 47 gitu. Jadi baru aja kereta Supas yang aku naiki berangkat dari stasiun Sidoarjo 23:55. Harusnya itu masuk 23:44, kembali berangkat 22:46. Sorry, 22. Dan ini karena telatnya itu disebabkan oleh tadi kita BLB di stasiun Porong ya teman-teman ya. Harusnya kalau sesuai jadwal kereta Supas yang aku naiki ini itu berjalan langsung teman-teman, nggak kalah dengan Mutiara Timur fakultatif. Dan di beberapa momen perjalanan ya beberapa waktu yang lalu lah, aku naik kereta api Supas itu berjalan langsung di stasiun Porong, malahan menang silang dengan kereta api Mutiara Timur, yang mana Mutiara Timur tuh kereta api jarak jauh. Tapi kali ini ya ceritanya berbeda, karena kereta kita kereta lokal mungkin ya Mutiara Timurnya yang menang, Mutiara Timurnya ditahan di sinyal masuk. Dan minggu kemarin kalau nggak bulan kemarin juga aku sempat naik, kejadiannya ya sama kayak yang tadi, Supasnya ngalah. Terus kalau udah ngalah gini berangkat Sidoarjonya telat, nanti di stasiun Gedangan itu yang harusnya berjalan langsung malah berhenti teman-teman. Harusnya kan ketemu Belambangan itu di Waru ya, ini malah di Gedangan.
Ya gitu sih, coba kita lihat ya habis ini. 2302 keretanya pelan mau masuk Gedangan. Harusnya kita berjalan langsung Gedangan, tapi PLB ya. Sesuai ekspektasi. Ya gak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Gagal jadi lokal express. Mana nggak ekspektasinya wo? Mana? Harusnya kita berjalan langsung di Gedangan, ketemu sama Belambangan secara normal itu di stasiun Waru ya kalau lewat jadwal. Gak tahu nih kalau jadwalnya berubah. Ya, gitulah. Gagal jadi lokal express nih. Kalau ngeliatin jadwal di KAI Akses emang nggak berhenti ya, nggak ada. Gitu. Tiba di stasiun Gedangan pukul 23:05. Kalau secara jadwal kita nggak berhenti di sini dan berjalan langsung ya. Tapi di beberapa waktu lalu aku naik juga berhenti teman-teman. Dan momen-momen bulan April itu kalau nggak salah berjalan langsung. Sekarang di bulan Mei ini malah berhenti ya. Setahu aku sih nggak ada perubahan jadwal kalau ngeliatin di KAI Akses loh ya. Harusnya kalau sesuai jadwal kita tadi di Porong berjalan langsung, Tanggulangin berjalan langsung, Gedangan juga berjalan langsung, dan di sini ini kita bertemu dengan kereta api Belambangan Express yang mana harusnya bertemu dengan kereta api Belambangan Express juga di stasiun Waru. Tapi ini gimana? Di Gedangan. Oke, perlintasannya mulai nutup. Perlintasan paling road Sidoarjo. Indonesia paling ya? Enggak. Ke kanan nih. Dan langsung kereta api Belambangan Express dari Pasar Senen ke Ketapang. Berangkat Waru pindah ke yang paling depan ya biar enak aja nanti turunnya ya. Dan ini belakang lokomotif teman-teman, jadi kedengeran suara klakson ya. Udah telat kita ini, harusnya udah mau nyampe Surabaya Gubeng, tapi ini baru berangkat Waru. Stasiun Monokromo, kita bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Tiba di stasiun Monokromo teman-teman, kita bertemu dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang baru aja berangkat. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng berhenti normal di stasiun Monokromo. Disusul ya ini hitungannya. Kita nyampe di sini tuh 23 berapa gitu ya, 23:15-an lah teman-teman ya. Tapi realisasinya karena terlambat ya 23:28-an baru masuk. Bertemu dengan kereta api Ketel ya, Mabet Fakultatif KA 2631. Ini dari arah Benteng ke arah Malang Kota Lama. Berangkat. Ya karena kita masih tunggu jadwal ya, harusnya berangkat dari stasiun Monokromo ini sekitar 23:20 teman-teman. Nah ini persiapan berangkat, kita nunggu Gaya Baru Malam Selatan masuk di stasiun Surabaya Gubeng terlebih dahulu, baru kita bisa masuk, bisa berangkat. Berangkat dari Monokromo 23:33, terlambat 13 menitan. Oke, persiapan stasiun Surabaya Gubeng, jadi aku mau turun bareng Mas David. Langsung pulang, aku pulang ke arah Selajang, Mas David pulang ke Sidotopo. Masuk Surabaya Gubeng 23:39, terlambat sekitar 13 menit. Ketemu sama Wijaya Kusuma. Yuk kita langsung Saat ini, turun. Anda telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, alhamdulillah sekitar pukul 23:39 perjalanan aku naik kereta api komuter lain Supas telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng.
Keretanya terlambat sekitar berapa ya? 23.40-an lah masuknya pas berhenti ya. Berarti terlambat sekitar 14 menit. Total waktu perjalanan 2 jam lewat 20 menitan lah. Alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng 23 lewat 40-an. Terlambat kurang lebih sekitar 14 menit. Harusnya waktu tempuhnya lebih cepat dari Probowangi, 2 jam lewat 4 menit malah telat dan jadi 2 jam lewat 18 menit. Terus kita langsung keluar dulu. Keretanya mau berangkat. Udah sampai di Surabaya Gubeng, masuk di jalur 3. Sayang banget harusnya masuk 23 lewat 26 ya. Tapi ini malah molor 23 langsung berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng 23 lewat 45. Langsung berangkat ke arah Surabaya Kota, jalur Dua Wijaya Kusuma ke arah Ketapang. Sahabat berangkat. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita naik kereta api komuter lain Supas. Gagal menjadi kereta lokal ekspres, gagal menang silang dengan Mutiara Timur, gagal berjalan langsung di stasiun Gedangan, malah telat 14 menitan dan berhenti di Porong buat ngalah sama Mutiara Timur, berhenti di Gedangan ngalah sama Belambangan, terus di Wonokromo disusul sama Gaya Baru Malam Selatan. Waktu tempuh yang harusnya 2 jam lewat 4 menit malah jadi 2 jam lewat 18 menit. Ya nggak jadi lebih kenceng ketimbang Probowangi, tapi masih tetap lebih murah dibanding Probowangi, sekitar 8.000. Ya mungkin cukup itu aja teman-teman perjalanan apa naik kereta api komuter lain Supas pulang dari Probolinggo ke arah Surabaya. Ya remedi ya, kita nanti bakal naik lagi lah dari Probolinggo ke arah Surabaya yang bener-bener ekspres. Dadah, terima kasih, aku mau pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.